Salam saudara yang Tuhan Allah kasih, kita berjumpa lagi di dalam renungan 5 menit sebelum kita beristirahat. Kita renungkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8 dan ayat 12 dengan tema siapakah orang yang berbahagia. Firman Tuhan saat ini akan menjawab orang yang berbahagia itu adalah orang yang pertama adalah orang yang bertahan di dalam berbagai pencobaan. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Saudara yang Tuhan Allah kasihi, kalau kita mengalami pergumulan, kalau kita diizinkan Tuhan untuk sakit, kalau saat ini kita menghadapi yang namanya COVID-19, jangan anggap itu adalah sebuah kutukan daripada Tuhan. Kadang Tuhan izinkan kita supaya apa? Supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan di dalam setiap pergumulan itu. Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Coba perhatikan di ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Artinya pencobaan itu supaya iman kita itu semakin bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang berbahagia bukan karena dia punya jabatan, punya uang, punya apa yang dia sudah inginkan. Tetapi orang yang berbahagia, orang yang mampu bertahan di dalam pencobaan. Yang kedua adalah orang yang berbahagia adalah orang yang tidak mendua hati. Ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang selingkuh, orang yang menduakan Tuhan tidak pernah mengalami ketenangan atau tidak pernah mengalami kebahagiaan. Saudara yang Tuhan Allah kasih, kalau mau tenang, kalau mau bahagia, jangan menduakan Tuhan. Jangan menduakan suamimu, jangan menduakan istrimu, jangan selingkuh. Karena ingat, Allah kita Allah yang cemburu juga. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi. Lalu bagaimana kita merespon bagian ini? Respon kita adalah ada dua. Yang pertama ayat yang ke-5, ayat ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Yang pertama adalah kita meminta hikmat kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena sumber hikmat, sumber pertolongan itu adalah Tuhan itu sendiri. Sumber kebahagiaan dan sukacita itu adalah Tuhan itu sendiri. Kata-kata selanjutnya, ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan memberikan kepada kita kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi yang kedua ini adalah kita meminta pertolongan, kita meminta kekuatan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak dengan bimbang. Harus yakin. Kita yakin bahwa apa yang kita doakan itu, apa yang kita bawakan pergumulan kita kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan sudah mendengar dan Tuhan akan menjawabnya. Saudara yang Tuhan Allah kasihi, jadi ada dua. Orang yang berbahagia adalah orang yang bertahan di dalam pencobaan dan orang yang tidak mendua hati. Respon kita adalah meminta hikmat atau meminta pertolongan dan kekuatan kepada Tuhan. Yang kedua, memintanya dengan iman yang sungguh-sungguh. Ayat yang ke-12, perhatikan. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi saudara, ketika kita bertahan di dalam pencobaan, ketika kita bertekun dan tetap setia kepada Tuhan, maka kita diberikan mahkota.
kehidupan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita dan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.